Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa sehat. Pagi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita di pekan ke-8 ya, bahasa Indonesia. Jadi kita akan diskusi tentang menulis opini. Sebentar. Sepertinya belum saya tayangkan ya. Sudah tampak? Tampak ya? Sudah Bapak. Baik. Sudah Bapak. Baik, kita akan diskusi tentang menulis opini ya. Dan sudah pernah menulis opini kalian sebelumnya? Kalau kemarin feature banyak yang belum punya pengalaman ya. Untuk opini sebelumnya ada yang pernah menulis? Belum? Oke. Baik. Pagi ini kita Bapak. Baik. Oke. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama ya, menulis opini ya. Ini subjek PMK kita sesuai dengan RPKPS. Dan targetnya adalah kalian mampu menulis opini di media massa. Ya. Apa tuh sebetulnya opini itu? Ya. Jadi opini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Ya. Jadi ini bisa diartikan pandangan seseorang tentang suatu masalah ya. Tidak sekedar berpendapat, tetapi pendapat ini ilmiah, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil ilmiah. Namun disajikan dengan bahasa yang populer. Jadi serius, opini ini tulisannya lebih serius, tidak rileks seperti feature. Ya. Meskipun sebetulnya feature juga serius kontennya, tetapi sajiannya itu santai. Nah, opini ini serius, tapi bahasanya populer. Ya, tapi tidak sesantai feature. Bisa dibayangkan ya positioningnya opini. Gitu. Artinya dia tidak seformal makalah ya atau bahkan jurnal ilmiah, tetapi dia lebih populer ya sajiannya begitu. Tapi kontennya akademik. Nah, sehingga menulis opini butuh riset. Nah, riset inilah yang kemudian menguatkan argumentasi penulis ya, yang kemudian dituangkan dalam artikel begitu. Ya, oke. Menulis opini itu berarti menyebarluaskan gagasan. Ya, oke. Jadi menulis opini itu adalah ketika seseorang menulis opini berarti dia sedang mentransfer ide atau gagasannya ke ruang publik. Ya. Dan ketika dia masuk ruang publik, dia berusaha mempengaruhi publik dengan tujuan apa? Ya, gagasannya biar diterima atau juga mungkin diperdebatkan. Maka kalian nanti kalau saya minta untuk menulis opini, bagaimana kalian punya ide-ide orisinil yang ide itu siap diperdebatkan. Dan kamu siap untuk itu gitu. Siap untuk viral, untuk kemudian jadi bahan diskusi orang. Tapi kalau dengan landasan akademik, tentu itu baik sekali gitu kan. Nah, kemudian menulis opini adalah melakukan rekreasi intelektual ya, mengasah otak, menajamkan pikiran, dan menantang munculnya ide-ide baru ya, juga menantang pendapat orang dengan argumentasi yang siap diperdebatkan. Jadi tidak jarang opini itu nanti dibahas dengan opini di hari yang lain ya, di sebuah media massa seperti itu. Nah, jadi ada challenge untuk kemudian berpendapat dan siap untuk dikritik, itu opini. Nah, jadi opini ini memberikan wawasan dan pengetahuan untuk orang lain. Dan juga berbagi ya informasi, data dan juga pengalaman ya. Karena itu memang harus dilakukan dengan kecintaan ya, menulisnya dengan hati gembira. Sehingga karena sebetulnya menulis opini itu bagian dari menyumbangkan ilmu pengetahuan begitu. Oke. Apa tuh manfaatnya? Tentu menyebar gagasan ya, manfaat menulis opini ini. Nah, penulis ini juga bisa terkenal ya.
karena dia spesifik ya, ahli di satu bidang tertentu misalnya. Dan tentunya ada honorarium ya. Beda-beda. Kalau kalian mau tahu, koran-koran nasional seperti Kompas itu bisa 1 sampai 1,5 juta satu kali opini kalian diterbitkan dalam rata-rata ya 700-800 kata. Ya. Nah, itu kan cuma 2,5 halaman ya. Oke, sampai 3 ya kira-kira lah 2,5 halaman. 2 sampai 2,5 itu dihargai segitu. Koran-koran seperti Jawa Pos juga kayaknya di angka 1 juta. Nah, nanti kalau yang lokal kayak Kedaulatan Rakyat di Jogja itu 250 kalau tidak salah, mungkin sudah 300 naik mungkin itu beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi ada tergantung ya koran itu di level mana itu kemudian memang ada honorarium yang menyesuaikan. Nah, tema itu beragam ya. Tema opini ini beragam dari isu politik, agama, sosial, pertanian, perkebunan, pertambangan, hukum dan sebagainya. Dan biasanya orang kalau kalian baca ya, teman-teman baca di koran-koran yang terutama koran nasional itu sudah ada nama-nama yang sangat khas ketika tema pendidikan itu siapa yang menulis itu. Mereka banyak ya penulis yang sudah punya penciri ya sehingga kemudian dianggap ini yang punya otoritas begitu ya. Oke. Ada otoritas ini ahli lah begitu bisa dikatakan sehingga kadang diminta secara khusus menulis ada yang semacam itu. Nah maka kita desain mata kuliah ini setidaknya meskipun kalian masih semester 1 kalian motivasi untuk menjadi penulis untuk tema pariwisata gitu kan. Dan siapa tahu kelak kalian yang akan dicari para redaktur koran ya saat koran ini butuh satu isu yang dijawab di bidang pariwisata begitu. Oke, ya jadi seperti ini dan secara khusus tadi saya katakan ada undangan menulis ya dari seorang redaktur semacam itu. Apa kemampuan yang dibutuhkan dalam menulis opini? Nah, jadi tentu pengetahuan atas isu tertentu. Ya. Misalnya yang akan saya minta kalian tulis adalah isu bagaimana memulihkan pariwisata di masa pandemi yang belum sepenuhnya berakhir. Nah ini challenge ya. Tentu kalian butuh riset mencari banyak. Nah kemudian ide gagasan kalian apa? Apa ide kalian sebetulnya? Nah di sini ditantang. Kemudian bagaimana argumentasi kalian sampaikan dengan baik dalam opini itu. Kemudian tekniknya seperti apa? Seberapa tulisan kalian itu memenuhi syarat sebagai opini. Nah, itu penting. Nah, kemudian juga pengetahuan bahasa. Diksi, pilihan kata itu harus kalian miliki. Ya. Dan juga tentunya pengetahuan tentang media massa. Setiap media massa itu punya karakteristik. Nah, contoh ya, Kedaulatan Rakyat karakteristiknya adalah dia suka tulisan yang berbau budaya, berbau Jogja. Nah, dia lebih soft, jarang konfrontatif pendapatnya. Nah, Kompas mungkin dia lebih suka multikultural. Dia sangat tidak suka kekerasan berbau agama misalnya. Nah, itu kalau kita harus pahami karakteristiknya masing-masing koran kalau kita mau diterima begitu kira-kira ya. Dan itu bagian dari kemampuan untuk itu. Nah, ini dia kunci opini diterima tadi. Jadi mulai dari kita punya pengetahuan, punya ide gagasan, bisa berargumentasi, teknik penulisnya benar, kemudian pengetahuan bahasa kita mumpuni dan juga tadi karakteristik ya tentang kita paham betul ya karakter dari sebuah media massa. Nah, ini hampir sama ya dengan slide sebelumnya. Intinya adalah ini menjadi kunci agar tulisan kita diterima. Nah, ini dia strukturnya. Struktur opini itu mulai dari judul. Judul harus eye-catching pasti ya. Karena opini itu tidak sepanjang feature judulnya. Kadang hanya 4 kata, kadang hanya 2 kata.
ya. Tapi tidak sampai 8 itu jarang, ya. 8 kata itu sudah sangat jarang. Ya. Oke. Kemudian kedua adalah alinea pembuka, terutama di kalimat pertama, lead. Ya, lead ini adalah etalase, ya. Dia harus menarik, ya, betul-betul kalimat pembuka yang menarik minat untuk orang melanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Lead ini juga sebetulnya bisa juga dimaknai lead paragraf, ya, artinya paragraf pertama. Jadi paragraf pembuka ini seperti apa yang menggugah. Oke. Nah, kemudian biasanya lead ini ditutup dengan pertanyaan. Artinya seperti kalau kalian riset itu ada pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan untuk kemudian kalian jelaskan di bagian batang tubuh dari tulisan, gitu ya. Nah, untuk isi itu setidaknya ada gagasan apa yang ditawarkan, argumentasi kenapa penting ide itu ditulis, ya kan. Kemudian contoh-contoh yang menampilkan data. Data ini penting di opini. Nah, kemudian adalah keuntungan dan kerugian jika gagasan itu diterapkan atau tidak diterapkan. Nah, ini secara umum seperti ini. Nah, jadi kuncinya pada gagasan, kemudian kenapa itu penting, kemudian contohnya data-data yang relevan untuk mendukung itu seperti apa, dan kemudian keuntungan kerugian. Ini salah satu model. Dan terakhir penutup, ya, alinea penutup untuk mengulang dan mengingatkan pembaca akan gagasan yang ditawarkan. Dan memberi satu kalimat penutup yang skak gitu kira-kira, ya. Nah, itu. Oke. Nah, setelah ini saya saya minta, ya, kalian untuk menyusun outline tulisan, ya. Terdiri dari judul, alinea pembuka, outline batang tubuh, dan alinea penutup. Terkait apa isu yang memang kita mau fokuskan adalah gagasan, bagaimana menggerakkan, ya, pariwisata lebih masif di situasi pandemi ini, ya. Artinya ini belum bisa dikatakan post pandemi, ya. Ini bukan post pandemi, tetapi ini masih pandemi sih, belum selesai. Tapi bagaimana kemudian kalian punya gagasan-gagasan yang out of the box, artinya risiko masih tinggi, tapi bagaimana alternatifnya. Nah, kan boleh nyari banyak referensi, gambaran, tetapi ingat, ya, jangan sampai plagiat, ya, jangan sampai mengambil opini orang kemudian diklaim itu tulisan kalian, ya. Oke. Dan nanti silakan diunggah antara jam 6 sampai jam 11.59 malam, ya. Oke. Saya kira itu untuk paparan materi, dan lebih detailnya semua yang saya sampaikan ada di tulisan Pak Baskoro, ya. Ini seorang redaktur majalah Tempo, ya. Baik. Saya akhiri. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.